Yo, what's up? Pemerintah Cina menetapkan lockdown secara besar-besaran di Shanghai dengan kasus COVID pada akhir Maret. Mereka lockdown karena kasus COVID di mereka sampai meningkat, karena mereka menargetkan zero COVID di Cina. Menurut Wu Qianyu, pejabat Komisi Kesehatan Kota Shanghai, dia bilang saat ini pencegahan dan pengendalian epidemi Shanghai berada pada tahap yang paling sulit dan paling kritis. Awalnya lockdown ini sampai 5 April tahun 2022, tapi keadaan di sana makin parah. Akhirnya dilanjutkan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Menurut The Straits Times, sekitar 38.000 personil medis ditugaskan ke Shanghai buat ngelakuin tes COVID massal, dan pemerintah menyebutnya operasi medis nasional terbesar selain penutupan Wuhan pada tahun 2020 kemarin. Dan di sini itu mereka benar-benar lockdown total, yang dimana nggak ada orang lalu lalang dan nggak bisa keluar rumah sembarangan. Di sini warga Shanghai mulai kelaparan dan banyak yang ngeluh karena persediaan makanan mereka mulai habis. Dimana selama lockdown banyak yang nggak punya pemasukan dan lain-lain. Makanya uang simpanan buat membeli kebutuhan habis, dan harga bahan makanan pastinya makin hari makin naik. Kondisi ini akhirnya jadi viral dan tersebar kemana-mana. Terlihat bahkan Shanghai pun seperti kota mati. Awalnya lockdown ini berjalan lancar, karena pemerintah meminta warganya untuk menstok makanan untuk 4 hari ke depan selama lockdown. Tapi nyatanya sudah lebih dari 7 hari lockdown, nggak kelar-kelar lockdownnya. Pastinya warga sudah mulai berteriak dan menjerit karena pasti stok makanan sudah habis, di mana mereka mulai kelaparan. Dan menurut Frank Tsai, salah satu warga Shanghai di interview CNN berkata, "Saya memikirkan makanan. Saya memikirkan asupan lainnya lebih dari yang pernah saya miliki dalam hidup saya." Emang sih, karena kondisi semakin nggak jelas, pasti warganya mulai ngamuk. Mereka pada keluar untuk nyari makanan. Bahkan minimarket pun ada yang dijebol untuk diambil makanannya. Selain nyari makanan, banyak juga warga yang demo di depan posko COVID untuk meminta kejelasan kepada petugas. Menurut CNBC, ada satu kebijakan yang jadi kontroversi, yaitu pemisahan anak-anak dengan orang tuanya. Di mana jika ada anak yang positif, mereka harus dipisahkan buat memotong jalur penularannya, maupun kasusnya itu ada gejala atau tanpa gejala. Dan akhirnya di sana pun banyak warga yang membuat petisi minta anak yang positif tanpa gejala bisa tetap stay atau tinggal sama orang tuanya. Awalnya sih petisi ini sempat ditandatangani 1.000 orang lebih, tapi lama-lama petisinya tidak bisa diakses. Dan menurut CNBC, kasus harian di sana bisa sampai dengan 20.000 kasus setiap hari. Dan ada pun kasus kematian baru di Shanghai setiap harinya. Menurut BBC News, orang di Shanghai ini di tanggal 21 April 2022 kemarin
orang-orang di Shanghai ini bakal direlokasi ke tempat yang jauh di utara. Jadi kalau misalnya mereka dites terus hasilnya negatif, mereka akan dibawa pergi ke suatu tempat. Terus mereka di sana akan tinggal selama kurang lebih 1 minggu. Dan untuk yang hasilnya positif akan dikumpulin di tempat karantina yang ada di Shanghai. Nah, di sini juga dari BBC katanya sempat nyoba buat nelpon ke pemerintah kota. Mereka sempat nanya tujuan dari keputusan ini nih apa sih gitu loh. Tapi katanya mereka nggak dapat jawaban apa-apa. Tapi menurut Profesor Martin Hibbert dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, dia bilang tindakan di Shanghai ini kemungkinan belum cukup kuat buat ngatasin COVID di sana. Ya menurut dia itu prioritasnya harus mendorong vaksinasi buat orang yang usianya rentan dan itu harus diutamakan. Padahal Cina sih katanya sudah ngasih sekitar 86% populasi penduduknya. Tapi tingkat vaksin usia rentan masih jauh lebih rendah daripada usia di bawahnya. Makanya mungkin ya semoga COVID ini cepat berakhir dan semua berjalan normal seperti dulu. Dan mungkin itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan.